Di sini pembahasan kita yang pertama adalah tentang kategori pembentukan kalimat dalam bahasa Thailand. Di dalam bahasa Thailand itu juga ada beberapa bentuk kalimat, seperti bentuk kalimat positif, negatif, kalimat interrogatif, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kategori kalimatnya. Adapun pembahasan kita yaitu adalah bab ke-6 tentang bagaimana membuat atau membangun atau membentuk yang namanya kalimat di dalam bahasa Thailand. Oke, di sini kita bisa lihat screen saya kelihatan ya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa dia mengatakan untuk bab ke-6 Boti Hawk. Krongsang prayok artinya adalah untuk kategori membentuk kalimat. Nah, di dalam bahasa Thailand, kalimat itu kita sebut dengan prayok. Prayok, ya, prayok seperti itu. Nah, kalau misalnya di screen-nya tulisannya agak kecil, boleh juga buka dari kategori kalian sendiri ya, supaya lebih kelihatan gede gitu ya. Oke, kita coba zoom in. Oke, nah di sini kita lihat untuk kategori kalimat. Kalimat itu apa sih? Ya, di sini dia katakan หมายถึงถ้อยคำที่เรียงขึ้นเพื่อแสดงความคิดหรือเรื่องราวที่สมบูรณ์ Jadi kalimat itu adalah sebuah kumpulan kata yang digunakan, yang disusun, yang untuk menunjukkan sesuatu ungkapan, ya, ungkapan atau misalnya pemikiran kita. Oke, ซึ่งเริ่มแรกจะของประกอบด้วยประธานและกริยา Kemudian juga bahwa kalimat itu akan dimulai dengan yang namanya perkataan, kemudian kriya, kata kerja. Oke, objek atau komplemennya di sini, objek itu kita sebut dengan kata kam, atau suan khayai, itu juga kita terjemahkan sebagai yang namanya objek. Oke, nah kalimat itu kan ada beberapa jenis. Seperti yang saya mention di pertama kali, ada yang namanya interrogative sentence atau kalimat tanya, ada yang namanya negative sentence atau kalimat bentuk negatif, penolakan, ya seperti itu. Atau selanjutnya adalah kategori afirmasi, afirmasi atau afirmatif, atau kalimat 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 afirmasi itulah kalimat yang menunjukkan, persetujuan atau kalimat yang memberitahukan, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu adalah prayok, bok, lao. Oke, prayok, bok, lao. Nah, prayok, bok, lao ini artinya adalah kalimat afirmasi atau kalimat pernyataan. Nah, simpelnya ini sama dengan bentuk kalimat positif. Ini sama dengan bentuk kalimat positif. Seperti itu. Oke, kita coba lihat. Daripada kategori kalimat positif ini, tentu saja ada rumusan. Ada rumusannya. Rumusannya apa aja? Kita bisa lihat yang ada di samping tersebut, rumusannya adalah subjek, ya. Kemudian ada kata kerja, kemudian diikuti dengan yang namanya objek. Ini adalah rumusan utama dalam pembentukan kalimat afirmatif di dalam bahasa Thailand. Subjek, kata kerja, objek. Subjek, verb, dan juga objek. Susunan dasar ini sama seperti susunan dasar di dalam bahasa Indonesia kalau kita ingin membentuk kalimat afirmasi. Kalau misalnya kita membentuk kalimat afirmasi, itu kita pasti yang adanya subjek, predikat, objek kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kategorinya sama. Nah, ini perlu diingat sekali lagi saya katakan kita harus tahu nih subjek dalam bahasa Thailand sebutnya apa, verb dalam bahasa Thailand sebutnya apa, dan juga objek atau komplement dalam bahasa Thailand itu disebut apa. Untuk objek sendiri itu kita sebut dengan yang namanya adalah pradhan.
seperti yang saya mention di awal tadi. Tadi kita pahami bahwa untuk pembentukan kalimat tersebut, yang pertama pembentukan kalimat positif itu adalah yang paling penting. Susunan kalimatnya sama aja dengan susunan kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak usah terlalu pusing, apa nih urutannya gimana, subjeknya di mana, kata kerjanya di mana dan lain sebagainya. Oke, saya sering sampaikan bahwa pembentukan kalimat dalam bahasa Thailand itu lebih mudah. Kalau misalnya kita berasal dari bahasa Indonesia atau kita adalah native bahasa Indonesia. Pembentukan kalimat itu lebih mudah karena notabene kategori daripada bahasa kita itu sama. Oke, beberapa konteks ya. Salah satunya adalah daripada pembentukan kalimat ini. Oke. Ingat tadi kita punya yang namanya subjek, itu kita sebut dengan kata prathan. Kemudian kita punya kata kerja, kita sebut dengan kriya. Lalu ada objek yang kita sebut dengan kata kam atau komplement suan kayai. Paling seringnya kita bilangnya kam aja sih. Oke, bagaimana contoh pembentukan kalimatnya? Kalau misalnya kita lihat di bagian ini untuk kategori pembentukan kalimatnya, tentu saja kita tinggal masukkan yang pertama adalah prathan atau subjeknya. Subjek itu banyak ya, seperti yang telah kita bahas di kelas sebelumnya. Kalian kan ada ya di kelas sebelumnya, ada yang namanya polite personal pronouns, ada yang namanya impolite personal pronouns gitu. Yang polite itu apa? Yang seperti home, chan, di chan, no, rao dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang polite. Kemarin kita sudah bahas, jadi mudah-mudahan kalian masih ada catatannya. Kemudian berikutnya yang impolite itu yang gimana? Yang impolite itu yang ku, meng, man, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk kategori impolite. Ya, jadi juga harus dipahami yang mana impolite dan yang mana polite supaya kita bisa sesuaikan. Oke, contohnya bisa kita lihat di sini. Urutannya itu benar-benar sama. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian ini, itu ada chan, kin, kuai tiao, ingat yang J itu romanisasinya jadi Y, jadi Y. Chan, kin, kuai tiao. Chan itu artinya adalah saya. Artinya adalah saya. Bentuk ini adalah bentuk prathan atau subjeknya. Kemudian dia diikuti dengan kriya. Kriya tadi adalah kata kerja, yaitu di sini kata kerjanya adalah kin. Kin yang diterjemahkan sebagai kata makan. Ini adalah bentuk kata kerja. Kemudian kam atau suan kayainya itu adalah kuai tiao. Kuai tiao itu adalah bentuk objeknya. Objeknya ini apa? Ya itulah kuai tiao tadi. Kuai tiao itu artinya adalah mie ya dalam bahasa Thailand. Chan saya, kin makan, kuai tiao artinya adalah mie. Jadi diterjemahkan saya makan mie. Oke, kalau kita perhatikan bentuk ini susunannya benar-benar sama dengan bentuk bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasa Indonesia, saya makan mie, saya subjek, makan sebagai predikat atau kata kerja, kemudian mie sebagai subjek sebagai objeknya. Oke, di sini juga sama. Chan kin kuai tiao, ya bedanya cuma di kosakatanya aja. Bedanya cuma di kosakatanya aja. Oke, jadi susunannya benar-benar sama. Makanya kalau misalnya kita belajar bahasa Thailand, memang tulisannya dia kan menggunakan aksara ya. Tapi kalau misalnya kita memang yang ingin cuma tahu, ingin ngobrol-ngobrol doang seperti itu, ngobrol-ngobrol doang atau misalnya cuma ingin untuk keperluan berlibur dan lain sebagainya, ya itu nggak apa-apa kita hafalin kosakata aja. Susunan kalimatnya ya bentuk aja dulu kalimat dalam bahasa Indonesia, tinggal di-replace saja kosakatanya dengan si kategori bahasa Thailandnya. Oke. Kemudian kalau misalnya kata
tersebut tidak memiliki kata kerja, itu cara membentuk kalimatnya bagaimana? Nah, kalau misalnya kata tersebut tidak memiliki kata kerja, cara membentuk kalimatnya juga sama seperti di dalam bahasa Indonesia. Juga sama seperti dalam bahasa Indonesia. Bagaimana cara membentuk yang sama seperti dalam bahasa Indonesia? Yaitu dengan menggunakan kategori diterangkan dan juga menerangkan. Jadi kita, cari tahu dulu kategorinya apa, kemudian kita terangkan. Sebagai contoh yang ada di sini ada kata nalika, pang. Nalika, pang. Nalika itu adalah jam, pang itu rusak. Jadi jam yang rusak. Oke, sama kayak rumah besar. Rumahnya dulu ban, kemudian yai, besar. Ban yai, ban yai. Seperti itu. Rumah besar. Kita tidak perlu membolak-balik kalimatnya seperti dalam bahasa Inggris mungkin big house atau big home dan lain sebagainya. Ikutin aja sesuai urutannya. Oke, ini adalah pembentukan kalimat positif di dalam bahasa Thailand atau prayok, bok, lao. Oke, bentuk kalimat afirmatif. Kita lanjut kepada bentuk kalimat berikutnya. Kita memiliki bentuk kalimat afirmatif atau bentuk kalimat pemberitahuan, tentu saja kita pasti memiliki prayok, pariset. Pariset artinya adalah penolakan. Atau ini bisa dikategorikan adalah bentuk kalimat negatif. Kalau misalnya kalimat positif tadi kita sudah memiliki rumusannya, berikutnya kalimat negatif juga kita memiliki rumusannya. Kata yang penting dalam kalimat negatif itu adalah yang ditandai yang bulatan merah, yang di dalam bulatan merah tersebut. Ya. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia untuk membentuk kalimat negatif itu harus ada kata tidak. Tidak suka, tidak mau, tidak pergi. Nah, penambahan kata tidak itu mengindikasikan bahwa bentuk kalimat tersebut merupakan kalimat negasi atau penolakan. Di dalam bahasa Thailand juga sama. Kita menggunakan kata yang diterjemahkan sebagai kata tidak. Kata tersebut adalah mai. Oke, bisa kita lihat di sini. Kata tersebut adalah mai. Kata inilah yang kita terjemahkan sebagai kata tidak. Adapun rumusannya itu pradhan si personal pronouns, kemudian kata mai ini ditempatkan sebelum kriya atau kata kerja. Ditempatkan sebelum kata kerja. Kemudian berikutnya setelah kata mai baru tambahkan kata kerjanya. Kemudian ditambahkan objeknya jika ada. Oke, kalau misalnya nggak ada mai-nya, dia jadi bentuk positif. Tapi kalau misalnya ada mai, maka kategorinya berubah menjadi bentuk kalimat negatif. Yang membentuk kalimat negatif itu adalah mai. Kalau mau bentuk kalimat negatif, tambah aja mai, tambah kata kerja. Atau lain sebagainya. Contohnya, seandainya nih kita nggak tambahkan kata mai, di sini kan dari pradhan, kriya, dan juga kamnya itu sama kayak sebelumnya. Chan kin kue tiao, saya makan mie. Nah, namun karena ditambahkan dengan kata mai, maka bentuk kalimatnya menjadi Chan mai kin kue tiao, Chan mai kin kue tiao, artinya menjadi saya tidak makan mie. Saya tidak makan mie. Jadi pembentukan kata mai tersebut membuat kalimat tersebut menjadi sebuah kata bentuk kalimat patisat atau penolakan atau bentuk negatif. Oke, ingat rumusannya subjek, mai, kata kerja tambah dengan objek.
itu untuk bentuk dari kalimat negatif. Kita lanjut kepada bentuk kalimat berikutnya. Sorry, kita coba lanjut kembali ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bentuk yang namanya kalimat positif, afirmasi, dan juga bentuk partiset atau penolakan. Nah, sebelum kita lanjut kepada bentuk kalimat berikutnya, yaitu adalah kalimat tanya, ada yang bisa sampaikan kembali? Ada yang tahu kira-kira tadi kalimat positif itu terdiri dari apa aja? Rumusan kalimat positif itu apa aja? Ada yang masih ingat? Silahkan yang masih ingat. Ada yang masih ingat bentuk kalimat positif itu terdiri dari apa aja? Subjek, predikat, objek, Pi. Iya, benar banget. Subjek, predikat, objek. Oke. Nah, bagus sekali. Kemudian ada yang selain dari contoh yang kita bahas tadi, kita kan udah bahas contohnya adalah ada yang namanya Chan, Kin Kue Tiao. Pokoknya ada subjek, kemudian ada yang namanya kata kerja, kemudian ada yang namanya objek. Tadi kita sebutnya Chan, Kin Kue Tiao. Ada yang bisa buat contoh lain dari bentuk kalimat positif dengan menambahkan subjek, kata kerja, dan juga objek? Ya, silahkan Adinda Dwi. Kau anang se. Hao anang se. Oke, ya, tepat sekali. Artinya apa Adinda? Silahkan. Dia membaca buku. Ya, artinya adalah dia membaca buku. Kau bisa dijelaskan Adinda di bagian apa subjeknya, apa kata kerjanya, dan juga apa bentuk objeknya dari contoh yang kamu sampaikan? Silahkan. Oke. Untuk subjeknya itu kau, itu artinya dia. Kemudian kata kerjanya itu an, itu membaca. Nangse itu sebagai objek yang artinya buku. Oke, ya, baik. Benar sekali ya, teman-teman. Itu adalah contoh dari Adinda, yaitu adalah kau anang se. Nah, dari contoh tersebut juga bisa kita ketahui bahwa bentuk itu adalah bentuk kalimat positif. Karena pada bentuk kalimat tersebut ada yang namanya si subjek, yaitu adalah kau. Kau di sini berfungsi sebagai subjeknya yang diterjemahkan sebagai kata dia. Kemudian diikuti dengan kata kerja. Kata kerja di sini adalah an. An itu artinya adalah membaca. Membaca. Kemudian pada apa dia melakukan hal tersebut atau membaca tersebut, yaitu adalah nangse. Nangse itu artinya adalah buku. Jadi kalau kita gabung, kau anang se, dia membaca buku. Oke, bagus. Artinya kita sudah memahami dari bentuk kategori yang pertama, yaitu adalah bentuk kategori kalimat positif. Kita lanjut, tadi ada yang namanya prayok, pariset, atau bentuk kalimat negasi atau penolakan. Atau mungkin yang lebih kita kenal dengan bentuk kalimat negatif. Bentuk kalimat negatif itu hampir sama dengan bentuk kalimat positif, hanya ada penambahan kata tidak saja. Ada yang masih ingat rumusan dari bentuk kalimat negatif? Tadi apa? Silahkan, ada yang masih ingat? Bentuk kalimat negatif, silahkan. Untuk Tasya, masih ingat Tasya untuk bentuk kalimat negatif tadi rumusan kita apa aja? Subjek, Ya, terus pakai my, yes, terus pakai verbnya, ya, biar objeknya.
Oh iya, benar. Subjek my ya, bacanya my, kata kerja tambah objeknya. Oke, Tasya, bisa kasih kira-kira contoh kalimat negatifnya? ฉันไม่พายคลุมแถบ ฉันไม่พ่ายกรงแถบ. Oke, bisa kamu jelaskan bagian-bagian dari kalimat kamu? Channya subjek, Ya, pakai my buat kalimat negatifnya. oke. Terus verbnya itu pai atau pergi, objeknya Krungthep atau Bangkok. Iya, tepat sekali. Ya, seperti itu ya. Jadi tadi disampaikan kita ketahui bahwa ฉันไม่ไปกรุงเทพ saya tidak pergi ke Bangkok. Di situ ada ฉัน sebagai subjeknya atau pradhan, kemudian diikuti dengan si my. Yang penting ya, diikuti dengan kategori my sebagai bentuk kalimat negatif, kemudian ditambah dengan kata kerjanya. Apa kata kerjanya? Di sini dia katakan ไป atau pergi. Oke, jadi ฉันไม่ไปกรุงเทพ itu lokasi atau objeknya. Oke, bagus. Artinya kalian sudah benar-benar memahami apa itu bentuk kalimat positif dan juga bentuk kalimat negatif. Kalau gitu kita lanjut kepada kategori kalimat berikutnya, yaitu adalah ประโยค คำถาม ประโยค kalimat คำ kata ถาม tanya. Kalimat tanya. Kalimat tanya. Nah, sebenarnya di dalam bahasa Thailand itu bentuk atau untuk membentuk kalimat tanya itu banyak sekali caranya. Oke. Salah satunya adalah dengan menggunakan akhiran tanya. Akhiran tanya, kita juga bisa membentuk kalimat dengan akhiran tanya. Selain itu bisa menggunakan kata tanya. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas pembentukan kalimat yang menggunakan kata tanya. Pembentukan kalimat yang menggunakan kata tanya. Kata tanya yang pertama kita bahas ya. Sebenarnya kata tanya itu diletakkannya di sini khusus untuk kategori yang pertama itu kita punya kata siapa. Di dalam bahasa Thailand, siapa itu kita sebut dengan krai. Krai. Contohnya, เขาคือ krai. เขา tadi dia, คือ adalah krai siapa. เขาคือ krai. Dia adalah siapa. Oke. Nah, karena ada kata krai atau kata siapa ini, maka bentuk kalimat tersebut menjadi bentuk kalimat tanya. เขาคือ krai. Dia siapa. Nah, ingat kata tanya krai ini kita letakkan di akhir. Oke. Kemudian kata tanya berikutnya adalah apa. Kata tanya berikutnya adalah apa. Di dalam bahasa Thailand, kata apa itu kita sebut dengan kata kata apa itu kita sebut dengan kata arai, 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 arai. Atau orang Thailand suka juga bilang alai, seperti itu. Oke. Peletakan dari kata tanya ini juga kita letakkan di akhir kalimat. Contohnya, คุณ ต้องการอะไร คุณ ต้องการอะไร คุณ artinya kamu, ต้องการ artinya butuh, อะไร apa. คุณ ต้องการอะไร kamu butuh apa atau kamu mau apa. Karena ada kata arai di akhir kalimat, itu menjadikan bentuk kalimat tersebut merupakan bentuk kalimat tanya. Karena ada kata arai tadi. Oke. Nah, kata arai ini juga kita letakkan di akhir kalimat. Juga kita letakkan di akhir kalimat. Kemudian kita juga punya